Hai teman saya, apa kabar semua? Ketemu lagi dan yes, hari ini saya udah kedatangan sebuah action kamera yang bisa dibilang cukup anti mainstream. Setelah cukup sukses dengan seri V50X generasi sebelumnya, Akaso masuk lagi ke Indonesia dengan ngebawa seri terbarunya yaitu Akaso V50X Cube lewat DNK Pratama Indonesia selaku distributor resmi di Indonesia. Nah, kebetulan saya juga lihat kalau action kamera ini masih belum banyak dibahas sama channel-channel YouTube yang lain, makanya jadi tambah penasaran juga sih sama Akaso V50X Cube ini, apakah bisa sesuai ekspektasi. Ya udah, biar nggak pakai lama, langsung aja kita bahas bareng-bareng and let's go. Oke, ini dia penampakan dari box paket penjualannya, dan pastiin kalau mau beli harus belinya di distributor resmi. Supaya apa? Supaya aman kalau membutuhkan jaminan dan layanan after sale service selama 1 tahun penuh dari DNK Pratama Indonesia. Untuk action kameranya sendiri berwarna abu-abu seperti ini, terus isi dan kelengkapan di dalamnya juga lengkap. Kita dapat macam-macam aksesoris pendukung seperti mounting dan lain-lain. Oke, pertama-tama kita bahas dari bodinya dulu. Jadi V50X Cube ini emang sesuai namanya. Kalau biasanya action kamera bentuknya lebih ke persegi panjang, sementara kalau V50X Cube ini bentuknya mengotaknya lebih ke kubus. Efeknya secara feels dan handling di tangan, bodinya jadi berasa lebih solid, finishing dari permukaan bodi plastiknya juga dibikin keset anti-slip gitu, dan bobotnya cuma 99 gram, udah termasuk baterai berkapasitas 1050 mAh. Jadi ya kurang lebih masih kategori action kamera compact. Sekedar informasi buat yang mungkin belum tahu, baterai di action kamera ini baterainya built-in dengan sistem tanam. Jadi nggak bisa diganti atau dikeluarin baterainya seperti action kamera pada umumnya. Ini karena bodi V50X Cube punya fitur IPX8 rating yang bisa langsung dipakai buat nyelam, masuk ke dalam air sampai kedalaman 21 meter langsung dari bodinya tanpa harus menggunakan waterproof case. Jadi jauh lebih simpel dipakainya, terutama buat yang mau main basah-basahan, nggak perlu lagi repot-repot harus keluar masuk case. Nah, konsep underwater action kamera di Akaso V50X Cube ini detail per detailnya cukup diperhatiin ya. Bisa kerasa kok kalau semua tombol-tombolnya itu cukup kliki dan di bodinya itu terasa kokoh banget ketika ditekan. Nggak seenteng seperti kalau kita tekan tombol di action kamera konvensional. Bagian buka tutup port charger USB dan micro SD card-nya juga dibikin solid banget. Jadi kita perlu usaha lebih untuk buka tutup portnya. Terus untuk keamanannya juga lebih baik lagi, bagian dalamnya itu udah dilapis lagi sama karet yang lumayan tebal, supaya lebih meminimalisir potensi air atau kotoran yang masuk. Nah, area kecil yang ada tulisan Akaso ini ternyata bukan cuma sekedar hiasan. Justru bagian ini penting banget karena punya fungsi sebagai pressure equalization hole. Singkatnya, ini tuh fungsi sebagai saluran penyeimbang tekanan aliran udara dari dalam dan luar action kamera untuk meminimalisir potensi kerusakan pada speaker atau kamera. Kalian tinggal goyang atau tiup aja bagian bodi kameranya setelah keluar dari air. Bahkan kalau misalnya dalam situasi yang darurat membahayakan, V50X Cube ini dikasih fitur instant reset button supaya kameranya bisa langsung mati hanya dalam sekali pencet. Nice. Layar di V50X Cube udah pakai sistem LCD touchscreen seluas 2,1 inci, resolusinya 390x320 pixel. Visual layarnya ya udah cukup bagus ya buat nampilin semua informasi, menu dan setting yang mau kita akses. Respon layar sentuhnya juga gesit dan responsif, walau sayang belum dilengkapi sama layar kedua di bagian depan action cam-nya. Untuk koneksi dengan smartphone Android atau iOS, V50X Cube menggunakan aplikasi dari Akaso Go. Untuk UI-nya user friendly dan gampang banget buat dioperasiin. Pokoknya kalian tinggal konekin aja dari smartphone ke action kameranya via WiFi dan semuanya beres. Kapasitas micro SD card-nya support sampai 256 GB. Dan buat kalian yang single kreator bisa manfaatin remote control di paket penjualannya secara gratis. Nah, Akaso V50X Cube ini resolusi kameranya 20 megapiksel pakai sensor Sony IMX386. Karena udah pakai sensor Sony IMX, harusnya sih hasil kameranya bisa bagus ya. Nanti kita bakal tes dan buktiin bakalan seperti apa. Nah, masuk ke dalam menu aplikasi, isinya akan terbagi jadi 2 submenu, yaitu foto dan video. Untuk menu video pilihannya ada video standar, video looping, time lapse, slow motion, dan juga hyperlapse. Kalau di foto ada mode standar, burst, time lapse, timer, dan light painting. Untuk settingan resolusi videonya dia support up
to 4K 30 fps dan bisa juga 2.7K di 60 fps. Sistem stabilisasinya mendukung ACE 3.0 dengan gyroscope berbasis 6 axis. Untuk FOV pilihannya ada super wide, wide angle, dan medium. Sementara untuk nge-boost image dan video quality, V50X-Cube punya fitur WDR atau Wide Dynamic Range, plus dia ada fitur digital zooming sampai 5 kali pembesaran. Buat yang suka pakai mode underwater kamera, pilihannya ada swimming, snorkeling, dan juga scuba diving. Nah, buat yang suka ngevlog, audio inputnya ada dua pilihan. Yang pertama lewat internal microphone, dan yang kedua bisa pakai external microphone, protokolnya USB-C input. External microphone-nya nggak dikasih di paket penjualan ya. Jadi kalian harus beli secara terpisah, harganya di kisaran 100 ribuan. Oke, sekarang kita bakal lihat performa kameranya akan seperti apa, mulai dari video quality, stability, dan juga fitur-fitur yang udah disediain. So, biar nggak penasaran, langsung aja mari kita tes Akaso V50X Cube. Let's go. Oke. Ini dia Akaso V50X Cube ya. Ini resolusi videonya di 2.7K di 60 fps. Warnanya gimana? Ini ada makanan. Cuacanya mendukung ya. Stabilisasinya juga aktif. Oke, ini dia hasil rekaman video 4K 30 fps dari Akaso V50X Cube ya. Ini stabilisasinya on. Kita bisa lihat di sini apakah stabilisasinya udah cukup oke. Ini saya pakai tangan aja. Kalau untuk warnanya cakep ya sebenarnya. Untuk warnanya cakep, kayaknya nggak perlu di color grading lagi. Kalau untuk warnanya emang cakep. Nanti stabilisasinya kita lihat ke layar PC seperti apa. Oke, sekarang ini Wide Dynamic Range-nya atau WDR-nya kita nonaktifin. Jadi akan ada sedikit perbedaan, mungkin lebih gelap, tapi noise-nya akan lebih sedikit dibanding kalau WDR-nya dinyalain ya. 4K 30 fps Akaso V50X Cube. Oke, dari beberapa sampel videonya, Akaso V50X Cube ini punya nilai plus di kualitas kamera, terutama di sisi color processing dan ketajaman gambar yang bisa kasih detail yang bagus. Pokoknya ini sih ya ciri khasnya sensor Sony IMX lah. Saya tuh suka banget sama hasilnya karena tinggal pakai aja, nggak perlu diedit-edit lagi. Sementara untuk sistem stabilisasi ACE-nya emang masih belum terasa optimal ya. Tapi tenang aja, ini sih masalah software update aja ya. Soalnya pas saya cek ternyata dia tuh pernah dapat software update dari developernya Akaso. Jadi ya kemungkinan besar nextnya bakalan di-update software lagi supaya ACE-nya bisa lebih optimal. Dengan baterai 1050 mAh, V50X Cube punya waktu rekam up to 2-2,5 jam. Nah, buat yang pengen durasi ngerekam lebih lama tapi nggak mau kejeda sama waktu ngecharge karena dia juga nggak punya baterai cadangan, kalian bisa ngisi daya sambil tetap ngerekam video pakai power bank misalnya. Atau kalau mau ngebreak di charge dulu ya durasi ngecharge-nya sekitar 2 jam. Oke, di
Di kelas harga action kamera 2 jutaan kecil tergantung dari promosi yang ditawarin, ya Akaso V50XQ punya desain dan feels pemakaian yang lumayan fresh. Mau dipakai basah-basahan sekarang tinggal pakai aja, nggak perlu lagi buka tutup case waterproofnya. Spek dan fitur yang ditawarin secara overall juga udah bisa penuhin hampir di semua kebutuhan, entah itu kalian user ataupun konten kreator. Kalian udah lihat sendirilah hasil kameranya V50XQ ini beneran cakep dan worth it di kelasnya. Ya selama kalian nggak bandinginnya sama brand global lain yang pasang harga jauh lebih mahal. Nah, misalnya buat kalian yang berminat sama action kamera ini, ya langsung aja merapat ke link pembelian yang ada di bawah video. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir, dan jangan lupa terus support channel ini dengan cara kasih like, share, dan juga subscribe. Saya pamit, and sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.